Allah atas segala nikmatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita dengarkan pembacaan tilawah dari Mas Bayu. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada perkenalan singkat profil komunitas teman tumbuh Bengkulu akan saya tampilkan. Ya, itu tadi sedikit sajian tentang profil dari komunitas teman tumbuh Bengkulu yang sudah sekitar 1 tahun diinisiasi oleh teman-teman TTB dari Bengkulu. Tes, suara saya jelas ya? Jelas, Kak Zan. Oke. Komunitas ini salah satunya ada kajian seperti yang sedang kita laksanakan pada malam hari ini. Ada kegiatan sosial juga, ada kegiatan kajian khusus muslimah, ada kegiatan bincang online, dan ada kegiatan-kegiatan lainnya. Setelah kita mengenal komunitas TTB, kita akan coba mengenali yang kami hormati pemateri kita pada malam hari ini. Pemateri kita dengan judul Hidup Minimalis ala Rasulullah SAW, Ustadz Komarudin SST, Sarjana Statistik. Ustadz. Sebelumnya kami akan coba share. Statistik terapan. Ya. Kami akan coba share CV dari Ustadz Komarudin. Sudah terlihat ya, Ustadz Komarudin SST, tempat tanggal lahir di Tegal 9 Desember 1985.
75, alamatnya di Kota Bengkulu. Aktivitas saat ini di Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, pengalaman pendidikan formal beliau SD sampai SMA di Tebet, Jakarta Selatan, lalu di Madrasah Diniyah Muhammadiyah di Tebet, Jakarta Selatan, terus di Akademi Ilmu Statistik AIS di Otista, Jakarta Timur, lalu di STIS Jakarta Timur. Pengalaman non formal beliau belajar di Lembaga Tahsin Al Khairat Condet Jakarta Timur, belajar di Lembaga Tahsin Usmani Condet Jakarta Timur, dan belajar di Ma'had Robani Tanapata Kota Bengkulu. Pengalaman organisasi beliau, ketua pramuka, ketua bulu tangkis, bendahara rohis, ketua rohis. Pengalaman bekerja beliau sekarang berdagang, mengajar tahsin di Ma'had Robani Kota Bengkulu, serta bekerja di BPS Kabupaten Mukomuko. Benar ya Ustadz? Ya. Berarti Ustadz Komarudin ini lamanya di Jakarta Timur, tapi berkarirnya di Bengkulu ya Ustadz? Ini kalau komunitas TTB ini, Iya, Mas Azam. ya komunitas TTB ini hampir seluruhnya orang Bengkulu Ustadz, tapi nyebar-nyebar karena Allah kasih kesempatan kita untuk bertemu secara online 2 tahun belakang ini Ustadz karena pandemi. Jadi kami malah justru berkesempatan untuk silaturahmi secara online seperti ini. Padahal kami jaraknya jauh-jauh seperti itu. Tapi basicnya dari Bengkulu semua. Ustadz Komarudin udah bisa bahasa Bengkulu Ustadz? Bisa nggak ya? Ngobrolnya dikit-dikit kali. Ya, Ustadz Komarudin. Udah lama di Robannya Ustadz? Dari awal terbit nih? Dulu itu kan pengalaman ya. Oh, Dulu pernah ngajar di sana. ngajar Sekarang tahsin karena ya? aktivitas ngajar tahsin dengan teman-teman di sana lah di Ya, kota. sama Ustadz Samlan. Iya, dengan Ustaz Syamlan. Insya Allah. Sekarang di Muko-Muko. Iya, sekarang di Sibuknya di BPS Kabupaten Muko-Muko. Mukomuko sama Mas Bayu tadi. Ah ya, sama Mas Bayu. Mas Bayu yang baca tilawah tadi. Iya. Oke. Selanjutnya, tanpa memperpanjang lebar, kita akan langsung masuk ke materi kita ya Ustadz. Hidup minimalis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sudah tidak sabar lagi nih kayaknya. Kalau dari saya pribadi, ini adalah materi yang paling seru, paling umum. Maksudnya semua orang pasti kenal sama Rasulullah dan pengen tahu kehidupan Rasulullah seperti apa. Karena sebelumnya kan kami membahas tentang sahabat. Karena kalau kalau kita ngomongin sahabat atau khulafaur rasyidin, hanya beberapa orang yang ngefans sama satu orang sahabat seperti itu, Ustaz. Makanya malam ini, Masya Allah ramai teman-teman dari ini berbagai daerah ini, beberapa orang, Insya Allah saya kenal. Teman-teman TTB juga. Ya, kita langsung masuk ke materi. Waktunya sampai Insya Allah jam 8.50 ya Ustadz, 8.50. Habis itu kita lanjutkan dengan tanya jawab untuk teman-teman semua yang bertanya. Nanti ada door prize dari panitia TTB. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran suara saya? Jelas Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang cerah, yang bahagia ini. Kita bisa berkumpul di kegiatan ini dalam rangka untuk sama-sama mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mencari nilai-nilai kebaikan. Apalagi ini di momen 1 Muharram, 1 Muharram di tahun baru,
di pergantian tahun yang luar biasa. Harusnya kita bersemangat kembali. Tahun baru Islam yang sering dilupakan begitu oleh umat Islam sendiri. Jadi saya secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru Hijriyah buat semuanya, teman-teman teman tumbuh Bengkulu ya, TTB ya, luar biasa. Dan juga rasa syukur saya juga bisa diberikan kesempatan oleh Mas Bayu terutama dan teman-teman TTB untuk bisa bersilaturahim dengan teman-teman semua, saling berbagi, sharing ya. Karena sebetulnya secara kafaah syar'i saya tidak layak begitu ya, cuman hanya karena pernah mungkin sedikit dapat ilmunya duluan begitu kan, kebaikan-kebaikan terutama di malam-malam seperti ini. Tadi kata Mas Azam, bukan mengorbankan malam mingguannya, tapi memang untuk meniatkan bahwa ini bisa lebih bermanfaat untuk hal yang seperti ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan juga umatnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar di akhirat kelak kita semua yang hadir di sini bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya sedikit saja perkenalan. Tadi udah Mas Azam kenalkan ya. Saya memang besarnya itu di Jakarta begitu. Tapi setengah hidup saya sudah di Bengkulu. Ya, sudah dari mulai bekerja awal gitu ya di Bengkulu dan sekarang udah setahun 4 bulan kurang lebih di Kabupaten Mukomuko. Walaupun ya rumah itu di Bengkulu, di kota maksudnya, karena istri saya asli Bengkulu begitu. Itulah mungkin salah satunya saya nggak pindah gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, materi yang luar biasa, walaupun kata Mas Azam tadi materi yang seru, kalau menurut saya materi yang berat gitu bagi saya gitu ya. Karena bahasa anak sekarang kan agak berbeda gitu ya. Hidup minimalis ya, minimalism begitu kan kalau kita cari informasi di media sosial begitu ya. Padahal kalau dulunya itu ya hidup sederhana gitu ya. Hidup sederhana ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum melangkah ke sana, coba kita lihat sejenak ya di surah Al-Quran surah Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara sempurna. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Islam, agama yang Rasulullah bawa ini sudah sempurna. Sudah sangat-sangat sempurna. Jadi tidak ada lagi yang bisa menandinginya. Nah, bagaimana kesempurnaan Islam ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi ini momen pergantian tahun, momen hidup, agar kita bisa menatap masa depan, melakukan aktivitas kita untuk bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu. Di dalam sebuah mengatakan atau menceritakan tentang ketika kita berkomitmen kepada Islam, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mengislamkan akidah kita. Akidah kita tentunya ini menjadi sebuah fondasi awal
ya, fondasi awal kita sebagai umat Muslim. Tentunya akidah yang kita pahami adalah akidah yang benar dan lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, kita harus mengislamkan ibadah kita. Kita sadar bahwa Islam sudah merangkum segala aktivitas kita itu setiap harinya, ya, itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah hafal ayat yang sering disampaikan di surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak, aku ciptakan jin dan manusia ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Islam pada kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Dari mulai bangun tidur, kita diajarkan doa, hafal insya Allah doanya kan, jangan kalah oleh adik-adik kita, jangan kalah oleh anak-anak kita bagi yang sudah punya anak gitu, yang sudah masuk TK. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala aktivitas kita dalam keseharian kita, kemudian kita diminta atau diharapkan untuk beristirahat di malam hari, kita berdoa kembali, ya, dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Kita mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kita bercermin. Kalau bagi yang sudah berkeluarga, mohon maaf, untuk berhubungan badan pun Rasulullah ajarkan doanya. Demikian sempurnanya Islam. Jadi ibadah yang kita lakukan, segala aktivitas kita niatkan untuk ibadah tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, gitu ya. Kebetulan saya sebagai pegawai negeri, ya, pun begitu ya. Maka marilah kita niatkan untuk semuanya. Kemudian yang berikutnya dan yang akan kita bahas nanti, bahwa kita harus mengislamkan akhlak kita. Ya, akhlak Rasulullah SAW yang harus kita contoh. Kemudian kita harus mengislamkan keluarga kita dan juga lingkungan masyarakat kita. Ya. Banyak hal sebetulnya dibahas dalam buku itu. Nanti kalau teman-teman berkesempatan atau barangkali yang sudah punya bukunya, bisa lebih mendalami lagi. Apakah kita sudah berislam gitu ya. Karena sebetulnya bagi teman-teman yang sekarang atau orang tuanya Islam, itu kan menjadi sebuah keberuntungan, sebuah karunia yang Allah berikan. Coba kita bayangkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tadinya orang tuanya belum Islam, tapi kemudian beragama lain dan baru masuk Islam. Nah, marilah kita syukuri rasa keislaman atau agama Islam yang sudah kita miliki ini dengan semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan judul Hidup Minimalis ala Rasulullah SAW, maka saya sedikit menceritakan atau mencoba berbagi tentang bagaimana Rasulullah ya, dalam akhlaknya, dalam pola hidupnya, begitu kan, hidup secara sederhana, ya, secara sederhana, atau katakanlah membiasakan hidup secara sederhana. Karena sederhana ini kan bukan sesuatu yang katakanlah kita memakai baju yang morat-marit begitu ya. Tinggal di gubuk yang tidak beratap atau dinding misalnya. Gitu ya. Tapi sederhana ini kan sesuatu cara hidup yang Rasulullah berikan kepada kita atau contohkan kepada kita ya, bahwa inilah yang diajarkan. Apakah Rasulullah tidak kaya? Kaya Rasulullah. Dan sahabat-sahabatnya juga bukanlah orang-orang yang tidak mampu, semuanya mampu. Membiasakan hidup secara sederhana ini menjadi suatu hal yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan
karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan hidup sederhana ini ada sifat qanaah di dalamnya, ada sifat tawadhu di dalamnya, ada sifat zuhud di dalamnya. Bagaimana Rasulullah SAW dalam kesehariannya gitu ya, itu mempunyai cita-cita yang besar. Cita-cita Rasulullah itu kan cukup besar, ya, menjadikan umatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesehariannya Rasulullah banyak bersyukur. Karena kalau kita lihat dalam keseharian kita, kadang-kadang untuk menciptakan sifat qanaah dalam diri kita, cobalah kita merenung, ya, apalagi ini mumpung tahun baru. Cobalah kita merenung bagaimana atau begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pernah nggak Allah itu kurang memberikan sesuatu kepada kita? Saya pikir tidak jawabannya. Dan semua saya pikir juga pasti merasa cukup. Bahkan lebih dari cukup yang Allah berikan kepada kita. Coba kita pikirkan sedikit saja, ya, ketika kita makan sebutir nasi, begitu ya. Pernahkah kita memikirkan atau merenungi bahwa untuk menjadi sebuah nasi itu, prosesnya begitu panjang. Ada ayah bunda kita atau saudara-saudara kita menanam dari mulai menyemai, begitu ya, dan menghasilkan ketika panen menghasilkan gabah, padi, dan seterusnya sampai ada nasi ya, di atas meja makan kita, begitu kan? Itu kan luar biasa. Kemudian contoh-contoh lainnya begitu banyak. Ya. Bagaimana seharusnya kita ya, merasa cukup dengan yang Allah berikan kepada kita. Itu baru dari sisi makan, belum pakaiannya, belum lagi tempat tinggalnya. Makanya gaya hidup Rasulullah SAW itu menjadi sebuah acuan kepada kita agar kita bisa menjadikan contoh. Bukan berarti Rasulullah juga tidak kaya. Cukup, Rasulullah sangat bercukupan. Bisa cukup dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Contoh sederhana lagi misalnya, coba sekali-kali kita merenung. Ya. Ketika Allah memberikan kepada kita, tidak bisa berkedip mata kita misalnya. Dalam 1 menit ini coba saya saja udah berapa kali dari tadi kita berkedip mata gitu ya. Coba kita merenung betapa Allah memberikan nikmat kita bisa kedip mata itu sudah luar biasa. Karena barangkali ada orang-orang yang tidak Allah berikan seperti itu. Dan banyak hal yang bisa kita contohkan. Nah, selain qanaah juga bisa melihat sifat tawadhu dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadisnya kan disampaikan bahwa orang-orang yang tawadhu gitu, itu Allah angkat derajatnya. Tawadhu itu kan lawannya takabur ya, sombong. Sombong itu mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Tawadhu itu kan rendah hati. Jadi semua yang dilakukan adalah karena Allah. Bahkan Rasulullah SAW itu ketika menjamu tamunya, itu sering dari tangannya sendiri. Dan mungkin dari kita pun ada yang seperti itu. Sifat tawadhu ini bukan berarti
Ya, bukan berarti kita tidak mau nampak begitu ya. Ah, saya nggak mau ke masjid misalnya, karena nanti takut ria gitu ya. Kalau diomongin orang, saya kan tawadhu. Ya. Tidak seperti itu. Rasa rendah hati ini harus terpatri dari dalam diri kita, ya. Seperti yang Rasulullah banyak contohkan. Dan juga sifat zuhud. Ya. Tidur beralasan tikar gitu ya. Walaupun kita juga ketika kita punya kasur atau punya uang itu tidak berarti kita harus tidur di atas tikar. Tapi sekali-kali boleh juga. Ya. Nanti kalau teman-teman sudah punya keluarga, punya anak begitu, ya, mengajak anaknya sekali-kali tidur di masjid gitu yang dia tidak beralaskan kasur yang empuk gitu kan. Sekali-kali boleh juga seperti itu. Kan ada ada nasyidnya, ada lagunya kalau teman-teman pernah mendengarkan lagu-lagu lama ya. Tapi kayaknya masih relevan dengan judul ini. Bahwa zuhud ini menjadi sebuah lifestyle Rasulullah SAW. Mungkin ada yang sudah tahu nasyidnya. Gimana lagunya ya? Pernahkah engkau renungkan tentang hidup Rasulullah junjungan? Rela hidup dalam kesederhanaan, pertahankan kehormatan. Cukup sampai situ ya. Nanti terusin sendiri ya. Cuma di berikutnya itu ada kalimat yang luar biasa. Ya. Bahkan tak pernah menikmatinya dari atas meja makan. Tidur beralaskan tikar kasar, terbuat dari kulit dan rerumputan. Seperti itu. Betapa digambarkan dari nasyid itu bahwa Rasulullah pun ingin berikan contoh kepada kita semua ya, tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Bukan berarti Rasulullah tidak bisa membeli tempat tidur yang lebih layak atau meja makan, katakanlah seperti itu. Bisa. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang, bukan berarti kita harus mencontoh, kita juga harus tidur beralaskan tikar kasar, tidak. Tapi dalam artian ini adalah sebuah sifat yang Rasulullah contohkan kepada kita semua. Itu zaman Rasulullah. Kita lihat sekarang zaman sekarang. Ketika katakanlah krisis akhlak yang sudah terjadi pada kita semua. Ya kan rata-rata kalau saya lihat teman-teman ini generasi milenial ya. Atau ada mungkin ada yang generasi Z kali ya. Gen Z. Tahu ya beda-bedanya ya, Gen Z, milenial begitu ya. Kalau saya mungkin zaman saya apa ya, generasi baby boomer gitu ya, atau apa begitulah ya. Ya nanti tanya teman-teman, namanya Mas Bayu lah. Mas Bayu itu punya tuh data-data itu begitu. Ya. Seberapa banyak sih di Bengkulu ini yang generasi Z, generasi milenial? Kalau kita lihat fenomena saat ini, ya, itu krisis akhlak nampaknya kalau saya perhatikan secara kasat mata itu sudah luar biasa. Gitu. Apalagi kalau sekarang kalau kita lihat yang lagi viral lah, gitu, lagi viral, gitu ya. Pasti teman-teman tahu lah. Teman-teman pasti aktif di medsos, saya yakin. Di Instagram kah, di Facebook, di TikTok kah, begitu ya. Itu fenomena apa ya? Hedonisme gitu ya. Terus fenomena yang sekarang juga lagi tren tentang SCBD begitu ya. Sudirman Citayam Bojong Depok begitu katanya begitu. Sebetulnya kalau kita melihat dari kacamata kita sebagai seorang pribadi yang baik saja gitu ya, itu kok bisa seperti itu begitu ya. Ya itu saudara-saudara kita semua yang harus kita doakan gitu. Yang belum sampai mungkin hidayah kebaikan ke mereka.
Dan banyak hal ya ketika itu di blow up oleh media di saat ini seperti itu gitu ya. Zamannya sudah luar biasa. Dan banyak hal lagi ya. Ada tentang bagaimana apa berpakaian ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan sampai di situ kan sampai ada apa istilahnya ya, wawancara berapa sih outfit baju kalian begitu ya. Kayak bajunya berapa. Yang seperti ini ya itu sudah terjadi pada saat ini. Karena apa? Ya karena berbagai macam hal termasuk salah satunya adalah media ya, untuk bisa memulai itu semua. Ya, sehingga konsumerisme gitu ya, berkonsumtif. Oh, ini nggak ada makanan yang aneh-aneh lah gitu ya. Kalau di Kota Bengkulu mungkin ada kan, ya mungkin makanan-makanan yang dari barat gitu. Ah kalau nggak makan di McD kayaknya saya nggak apa ya, nggak klop nih gitu. Kalau nggak makan Pizza Hut gitu ya, kayaknya saya nggak pede gitu seperti itu. Itu fenomena sekarang seperti itu. Ya. Demikian pakaian. Dan sekarang kalau kita lihat alat teknologi juga demikian, bagaimana kita berupaya ya, mempunyai HP katakanlah. HP ini kan menjadi sesuatu yang kita apa ya, yang kita pegang sehari-hari gitu ya. Suatu alat digital ya, kemajuan teknologi yang dulunya mungkin sehari-hari kita memegang buku, bagi teman-teman yang rajin baca Quran memegang Quran saku, sekarang pun megang HP walaupun dalam HP-nya barangkali ada juga aplikasi Qurannya begitu. Tapi HP ini sudah mengalihkan dunia kita ya. Begitu banyak orang yang mengadakan pertemuan atau rapat tapi asik dengan HP-nya masing-masing. Ada HP baru dikejarnya, ya, tidak mau ketinggalan begitu. Jadi ini sudah menjadi gaya hidup ya. Tidak lagi sesederhana gaya hidup sederhana begitu ya. Jadi semuanya gaya hidup yang sudah ada di depan mata kita ini sudah terjadi gitu. Mungkin beberapa tahun yang lalu tidak terpikirkan akan seperti ini. Bagaimana dunia ini sekarang yang jauh menjadi dekat. Mudah sekali. Dulu mungkin ketika kita mendengar berita ya, adanya pemerkosaan, adanya misalnya ayah membunuh anak, anak membunuh ibu dan lain seterusnya, itu kita ya Allah kok ada yang seperti itu. Tapi sekarang itu seperti sebuah berita biasa saja. Sebuah berita yang sering kita konsumsi dan sering kita dengar sehari-hari kayaknya biasa begitu. Tadi sifat tawadu tadi, sifat zuhud tadi, sehingga berlomba-lomba kali barang-barang yang kita kita beli tadi itu bukan bukan kebutuhan kita, baru sebatas keinginan kita. Tapi karena kita merasa tidak cukup gitu ya, belum terpuaskan katakanlah, ya, terus berkejar atau mencari hal yang lebih wah lah ya, barang mewah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah makanya ya kondisi krisis itu marilah kita sikapi bahwa itulah yang memang sedang terjadi di dunia ini. Kita kembalikan pada Rasulullah SAW dengan sifat qanaahnya. Itu saja sudah cukup sebetulnya. Ketika kita sudah merasa cukup dengan yang Allah berikan kepada kita semua, insya Allah tidak akan ada lagi hal-hal yang membuat kita berkeinginan lebih. Ya. Tidak akan ada lagi korupsi. Ya. Karena korupsi itu kan sebetulnya
suatu perbuatan yang dilakukan orang karena dia tidak merasa cukup. Makanya dalam salah satu tulisan yang pernah saya baca, menghancurkan korupsi atau menghilangkan korupsi itu cuma dua hal sebetulnya. Hidup sederhana dan banyak bersedekah. Teman-teman tahu berapa sih peringkat korupsi atau indeks korupsi di Indonesia? Ada pernah baca atau pernah lihat? Di tahun 2021 kemarin kita nomor berapa ya? 96 rankingnya ya. Dengan nilai korupsinya baru indeksnya itu 38. Ini karena saya bukan karena saya orang statistik ya, tapi intinya memang ini harus kita tahu juga begitu. Data-data seperti itu kita tahu. Karena ketika kita tidak hidup sederhana, ini dampaknya panjang sebenarnya. Kita menjadi orang yang berkeinginan lebih, kita ingin lebih mewah gitu ya. Karena kalau nanti kehidupan kita ada yang mewah, ada yang miskin, ada yang tidak cukup begitu ya, kesenjangan akan semakin tinggi. Teman-teman mungkin tahu ya, atau pernah mendengar, pernah melihat bahwa Indonesia ini tingkat kemiskinannya masih luar biasa. Ya nggak usah Indonesia lah, kita nggak usah biar ada yang mikirkan. Tapi Bengkulu saja lah kita lihat. Bengkulu ini ada yang tahu berapa sih angka kemiskinan di Bengkulu, provinsi Bengkulu maksudnya? Kalian tahu saya kasih hadiah nih. Di luar hadiah dari Mas Azam nanti. Angka 2 digitnya aja deh, nggak usah komanya. Saya kasih hadiah apa ya? Pulsa deh, pulsa. Insya Allah. Ada yang tahu? Wah, udah 2 menit lagi. Nggak ada ya? Ya nanti bisa cari informasinya. Bahwa berapa? 100. 100 apa nih? 100%? Dari siapa nih? Bentar, saya lihat. 100 nih mestinya 100 apa ya? Satuannya apa? Ya, kita presentasinya berapa persen gitu ya? Berapa persen kira-kira? 14%. Ya, betul. Mas Ridho Praja. Ya, ada yang duluan aja nanti saya kasih ya. Mas Ridho Praja nanti insya Allah. Nanti ini kayak penitia juga ya? Nggak apa-apa. Nanti saya hadiahi pulsa insya Allah. Melalui Mas Bayu lah. Ya, insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Betul. 14 tepatnya kalau yang terakhir baru dirilis kemarin di tanggal 15 Juli oleh BPS itu 14,62%. Ada yang jawab tadi 14,43 itu sebelumnya ya. Gitu. Ya alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita juga tidak peka gitu terhadap kondisi yang ada di daerah kita masing-masing. Apalagi teman-teman tadi diceritakan ini semua dari Bengkulu nih. Luar biasa begitu. Saya aja sudah tadi saya ceritakan saya sudah setengah hidup saya di Bengkulu. Setengah hidup saya itu karena saya sekarang usia saya 46 begitu. 23 tahun saya di Bengkulu, 23 tahun saya di Jakarta Selatan. Walaupun kuliahnya di Jakarta Timur. Gitu. Jadi memang dengan kemiskinan yang itu juga kalau kita runut ke belakang, ya, ke belakang karena tadi ya, orang-orang yang harusnya bisa hidup secara berkecukupan, cukuplah katakanlah ya, tapi karena keegoannya cukup tinggi, ingin mendapatkan atau mencari sesuatu yang lebih, begitu, akhirnya malah korupsi yang terjadi. Begitu. Nah, kembali ke hidup sederhana yang ingin coba sama-sama kita dalami lagi, sedikit lagi mungkin. Jadi mungkin sebetulnya ada beberapa tips ya. Tapi 2 saja mungkin ya. Marilah kita sebetulnya menjadikan hidup ini lebih simpel. Ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal, kita fokus kepada kebutuhan bukan keinginan. Ya. Mungkin teman-teman juga sadar kan, kalau kita beli sesuatu itu sebenarnya kita butuhkan atau kita inginkan sih. Gitu.
kita harus bisa membedakan mana yang kita inginkan, mana yang kita butuhkan. Kalau kita masih muda-muda ini, ya kadang-kadang mungkin masih ada yang belum berkeluarga begitu, ya, harus bisa mengontrol ego kita. Ya, kadang kan muncul tuh di beranda kita gitu ya, diskon sampai tanggal sekian, sekian persen begitu. Coba diklik gitu, muncul. Dan itu memang sebuah fenomena atau sebuah promo yang mereka lakukan agar kita ya melihat, mengklik dan akhirnya membeli. Kemudian kesederhanaan itu juga, ya, kadang-kadang dari kita sendiri punya barang-barang yang sebetulnya ya, di rumah itu tidak kita butuhkan. Waktu kita kan sekarang juga zamannya seperti itu ya. Banyak artis yang atau orang-orang yang mempromosikan dirinya, pakaian saya banyak, koleksi sepatu saya lumayan gitu ya. Yuk saya mengajak kita, masih banyak, masih bisa barang-barang itu kita pilih, kita pilah begitu kan. Kalau berlebih ya kita berikan, kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tentunya barang-barang yang masih layak dipakai. Kemudian yang berikutnya, sederhana itu kan bukan hanya sekedar barang-barang gitu. Juga sederhana dalam hal cara kita berpikir. Ya. Marilah kita berpikir, kita menyederhanakan cara pikir kita. Kenapa sih harus marah-marah gitu ya? Kenapa sih harus mengeluh? Kalau ada sesuatu, ya hujan lagi. Giliran panas, ya Allah panasnya gitu. Kita sederhanakan saja cara berpikir kita, sehingga semuanya bisa kita niatkan, bisa kita bahasakan bahwa memang sudah Allah tentukan. Hujan memang barangkali dan sudah pasti ada orang-orang yang butuh, seperti para petani, seperti teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mempunyai kebun barangkali. Demikian dengan panas dan lain sebagainya. Dari menyederhanakan cara berpikir ini tentunya akan membuat kita fresh, gitu. Hati kita lega. Ya. Hati-hati dengan hati, jangan sampai sakit hati. Mari. Karena memang ketika kita tidak hidup secara sederhana ya, atau bermegah-megahan dengan harta, kan Allah katakan dalam surah At-Takatsur, ya, sama-sama kita hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dan seterusnya. Ya, bermegah-megahan itu telah melalaikan kamu sampai kamu ke liang kubur. Bahkan di ayat berikutnya neraka jahim, ancaman dan sebagainya. Kalau kita renungi dari 8 ayat di At-Takatsur aja sudah luar biasa. Bagaimana Allah sangat tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang bermewah-mewahan. Ya. Itu saja mungkin dari saya ya. Waktunya sudah lebih dari 4 menit. Ya. Nah, kalau emang online ini agak-agak gimana begitu ya, Mas Azam ya, Mas Bayu. Jadi enaknya memang offline ya, tapi memang kondisi dan lain sebagainya tidak memungkinkan, dan seperti inilah yang bisa kita lakukan. Intinya saya mengajak kita semua di momen tahun baru Islam ini, ya, mari kita berubah, ya, berubah dalam banyak hal. Perubahan ada sebuah keniscayaan, ya. Kitalah yang bisa menjadikan diri kita menjadi apa. Allah katakan dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada 2 jalan nih. Jalan kebenaran atau jalan keburukan. Kita sebagai manusia yang sudah balik dan sudah bisa menentukan hidup kita, Allah menyatakan kepada kita mau jalan atau jalan yang kebaikan. Itu saja, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, walaupun barangkali tidak sesuai dengan judulnya, ya.
tapi mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penyampaian dari Umar tentang hidup minimalis, bukan hidup minimalis ya, hidup sederhana. Jadi hidup sederhana tidak melulu tentang kita harus jadi miskin, kita tidak punya harta, bukan seperti itu, tapi bagaimana kita menyikapi hidup kita secara sederhana agar kita ditumbuhkan oleh Allah rasa cukup agar kita tidak meleset ke arah keserakahan ya, Ustaz. Seperti itu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri merasakan kesederhanaan itu. Selanjutnya teman-teman boleh melanjutkan materi dengan tanya jawab bersama Ustadz Komar. Silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand, boleh nulis di chat, boleh open mic. Putus ya Mas Azam ya? Yang putus-putus saya tahu. Teman-teman takut saya yang suaranya putus lagi. Dengar ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya seputaran hidup sederhana, seputaran hidup minimalis. Oh, udah ada di chat ya. Ada pertanyaan dari dari Mbak Solihah. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya. Saya sering melihat sekarang minimalis identik dengan dipandang sederhana namun mewah dan pantas. Apakah seseorang yang berkecukupan atau bahkan tidak bisa menerapkan hidup minimalis? Dan apakah nanti tidak terlihat semakin miskin nampaknya, Ustadz? Mungkin langsung dijawab satu persatu, nggak apa-apa, Ustadz. Ya, pertanyaan berat juga ini. Terlihat. Nanti kalau nggak bisa saya jawab, saya simpan, saya coba tanya kepada yang lebih. Saya sering melihat sekarang minimalis identik dengan dipandang sederhana, namun mewah dan pantas. Apakah seorang yang berkecukupan atau bahkan tidak bisa menerapkan hidup minimalis dan apakah nanti tidak terlihat semakin miskin nampaknya, Ustaz? Ya, kalau menurut saya sebetulnya minimalis jangan diidentik dengan miskin ya. Ya. Karena menjadi tidak pas sebetulnya. Ya, makanya tadi disebutkan di awal kan, ketika kita ini bahasa minimalis atau sederhana nih. Ketika kita menerapkan hidup sederhana, memang bukan berarti kita berpakaian yang tidak layak. Kalau kita mampu, kenapa tidak kan begitu ya? Kan kalau kita lihat contoh-contoh ya zaman sekarang aja lah, bukan zaman-zaman dulu mungkin ya. Zaman sekarang kan seperti misalnya siapa ya? Bapak Yusuf Hamka lah ya, yang punya jalan tol gitu kan. Itu sebetulnya orang yang luar biasa, tapi dia hidupnya sederhana. Ya. Merasa sebetulnya sudah cukup, gitu. Bahkan menginfakkan, mensedekahkan nasi bungkusnya di beberapa outlet beliau gitu. Saya malah baru tahu apa iya minimalis itu identik dengan sederhana namun mewah dan pantas gitu ya. Ini menjadi suatu hal yang menurut saya tidak pas ya. Minimalis itu sederhana gimana? Ini kan sesuatu yang jelas antara abstrak dan konkret gitu. Jadi mewah, sederhana, minimalis. Apakah ketika kita menerapkan minimalis menjadi sesuatu yang tidak pantas atau tambah miskin? Tidak juga. Nah, sebetulnya hidup minimalis itu apa sih? Kan kalau kita buka-buka di media sosial atau di ya YouTube lah katakanlah yang ada itu banyak tuh ya hidup minimalis pendapat siapapun gitu kan.
Bahkan ada bukunya kalau nggak salah ya. Saya malah baru tahu kalau ada bukunya, buku Hidup Minimalis Rasulullah SAW. Karena di sini juga keterbatasan toko buku, jadi saya juga nggak sempat nyari sebetulnya. Gitu. Saya pikir tidak sih, nggak akan terlihat semakin miskin sebetulnya. Menurut saya seperti itu sih. Jadi tidak lantas minimalis itu identik dengan mewah dan pantas gitu ya. Itu sih Allah Allah Mbak Solihah. Dan ada lagi yang berikutnya ya. Ya, berikutnya Kalau dari mungkin. Aldia Karina. Assalamualaikum. Tadi terima kasih ya buat Mbak Salihah atas pertanyaannya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak atas penjelasan dan pengingatnya. Izin bertanya, terkait konsep zuhud, qanaah, dan minimalisme dalam Islam, apakah ini adalah konsep yang sama atau berbeda? Bagaimana keterkaitan masing-masing konsep tersebut dalam implementasi kehidupan sehari-hari? Keterkaitan zuhud, Iya, qanaah, minimalisme. ya terima kasih sebetulnya. Makanya bahasa minimalisme itu kan bahasa bahasa kekinian ya. Kalau kita dulu kan bahasanya sederhana. Bagaimana sih biar kita hidup sederhana? Yang Rasulullah contohkan, tentunya dengan menerapkan ketiga hal tadi. Ya. Ketiga salah tiga dari sifat-sifat yang Rasulullah miliki atau gaya hidup Rasulullah. Zuhud, qanaah, dan satu lagi tadi ada tawadhu gitu ya. Dan apakah beda atau tidak gitu? Ya sebetulnya minimalisme ini kan ya tadi gitu. Baru bahasa kekinian. Bagaimana cara menerapkannya? Ya kita terapkan sifat-sifat yang Rasulullah ajarkan tadi. Sifat kita merasa cukup, kita merasa rendah hati, tawadhu gitu kan. Kita merasa apa namanya? Zuhud, ya, nggak gila harta, nggak ada barang baru keluar kita langsung kejar gitu kan. Ada promo yang harusnya tidak kita butuhkan tapi kita ambil begitu. Ya seperti itu saja sebetulnya. Sederhana saja. Jadikan hidup ini menjadi simple dengan apa adanya, bukan ada apanya kan begitu ya. Ya. Kalau konsepnya saya pikir sama saja. Kalau hidup minimalisme yang saya lihat di zaman sekarang kan bagaimana sih hidup minimalis ini? Ya misalnya bagaimana membuang hal-hal yang tidak berguna gitu ya. Baik barang, baik pikiran begitu ya. Agar kita tidak stres. Sebetulnya larinya ke sana juga. Larinya ke ketika kita mengimplementasikan qanaah, zuhud dan tawadhu itu, saya pikir itu sudah lebih dari minimalis gitu, sudah Rasul ajarkan. Gitu sih mungkin ya Mbak Aldia Karina. Atau teman-teman yang lain bisa menambahkan, monggo. Kita kan sharing. Oke, terima kasih Mbak Aldia Karina pertanyaannya. Selanjutnya dari Mas Ramdes. Assalamualaikum. Mohon maaf izin bertanya Ustadz. Kami yang generasi milenial ini Ustadz, Daniel ya. sering Insyaallah. overthinking Ustadz, setiap malam tentang permasalahan ini. Sudah sederhana, sudah ikhlas, rajin bersedekah, tapi kenapa ya masih disia-siakan doi Ustadz? Kenapa Ustadz? Berat Ustadz. Masya Allah, jadi konsultan saya ini ya. Waalaikumsalam, Mas Ramdes. Ini kalau yang seperti ini larinya kemana-mana nih, karena ada terakhirnya ini sebetulnya. Disiasiakan sama Desi doi. doi. Ya, artinya begini sih sebetulnya ya. Mari kita jadikan kalau tingkat ikhlas yang paling paling rendah itu kan salamatus sodr ya, berlapang dada. Berlapang dada dengan segala permasalahan yang ada. Juga permasalahan dengan siapapun gitu. Jangan-jangan sesuatu yang kita harapkan itu belum tentu baik di mata Allah begitu kan. Ya. Ya anggaplah itu sebagai sebuah ini apa nih? Kalau pacarannya jadinya kan saya bukan berarti menyuruh pacaran tidak ya. Dalam artian ketika apa ya? Ya tadilah ya, kita coba ikhlas. Kita mencoba berlapang dada di malam-malam yang kelam gitu ya ketika sepertiga malam ya.
Dan ketika kita mau tidur, kita lepaskan kalau ada permasalahan-permasalahan. Jangan terlalu memikirkan orang-orang yang, atau memikirkan orang yang belum tentu memikirkan kita. Karena memang semua yang baik di mata kita belum tentu baik di mata Allah. Bukan berarti nanti saya nyuruh Mas Ramdes ini putus ya sama doinya. Ini doi aku masih bahasa doi, padahal bahasa lama banget itu ya, zaman saya kan. Nah, saya khawatir memang yang namanya generasi milenial, apalagi sekarang ada generasi Z ya, yang lahirnya di atas tahun 90-an ya, generasi Z kalau nggak salah itu. Yang sekarang umurnya mungkin sekitar 20, 21, dan ke bawahnya sampai 17 lah katakanlah yang balik itu. Ya itu kan akan berbeda lagi. Kan sekarang generasi-generasi yang apa ya, cuek gitu ya istilahnya. Kalau saya lihat sih, mohon maaf kalau salah, cuek dengan kondisi ya. Sini gue gitu, bukan lo kalau bahasa tadinya begitu ya. Ngapain lo ngurusin urusan gue kan gitu. Gitu. Nah jadi saya pikir coba Mas Ramdes dalam ketika itu kan apa pas malam-malamnya ya berlapang dada lah. Mudah-mudahan dan selalu berhusnuzon pada Allah tentunya. Berprasangka baik gitu. Kayaknya saya kenal Mas Ramdes nih. Ya, ya. Ya nanti kalau kurang konsultasi lebih lanjut lah. Ya, Makasih. terima kasih Mas Ramdes. Selanjutnya ada dari Mbak Melia Resti. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Biasanya kalau baju bekas yang sudah tidak terpakai sebaiknya gimana ya Ustadz? Kalau mau dikasih orang kadang segan karena itu bekas kita. Iya. Selama yang saya pahami ketika apapun ya, barang-barang yang bekas ya, baik baju, barang-barang yang ketika dia masih layak pakai, ya baju bekas kan memang pasti bekas kita kan. Cuman selama dia masih layak pakai, alangkah baiknya memang disumbangkan. Tapi sebelumnya jangan langsung sumbangkan, apa dicuci dulu kayak begitu ya, dibersihkan dulu, ya dicuci, di laundry dan sebagainya, baru kita sumbangkan. Itu lebih baik lagi gitu. Karena memang ada saja, saya pengalaman dulu ketika masih di kampus ya, barang-barang yang mungkin menurut kita tidak berguna, tapi barangkali di mata orang itu berguna. Itu banyak gitu. Kalau kita mungkin teman-teman TTB udah sering kan, ya mungkin ngadain bakti sosial dan sebagainya atau apa, sekalanya istilah di anak saya itu barbecue gitu, barang bekas berkualitas gitu ya. Itu sering diadakan oleh komunitas-komunitas lainnya begitu kan, apapun ya. Misalnya apa yang saya tahu ya, komunitas Odoch misalnya ya, One Day One Juice begitu kan, sering ada itu, dan ada saja, maksudnya bermanfaat insya Allah, asal tadi layak pakai. Kalau nggak layak pakai ya gimana ya, nggak usah lah disampaikan atau diberikan. Karena biasanya juga teman-teman panitia yang mengadakan acara-acara seperti itu, biasanya juga mensortir kan, sortir juga pakaian-pakaiannya, biar bisa dipakai oleh yang membutuhkan. Itu mungkin Mbak Melia ya. Ya, Soalnya cukup. ya teman-teman ada lagi yang di luar chat? Sudah? Oke. Kami rasa cukup ya diskusi kita, tanya jawab kita terkait materi tentang hidup sederhana, hidup minimalis. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mungkin sebelum ada pertanyaan lagi dari Mbak Dina. Nggak apa-apa ya Ustaz? Kalau dari panitia nggak apa-apa sih. Waktunya nggak apa-apa. Insya Ya. Allah. Asal saya bisa jawab aja. Oh iya, siap. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya, sebenarnya hal-hal apa saja dalam hidup kita yang perlu dipandang cukup? Karena terkadang ada ketakutan untuk merasa cukup, namun pada akhirnya stuck menjadi pribadi yang begitu-begitu saja. Overthinking lagi, Ustaz. Milenial. Ya ini udah bermain perasaan gitu ya. Ya kalau menurut saya sih jangan apa ya,
kita coba hilangkan ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita. Oh, saya jadi kayak psikolog ini, ya. Karena memang setan kan selalu menggoda ya kan di awal tadi kan. Apa tadi? Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya, ketika kita mau berbuat baik begitu ya, atau katakanlah kita sudahlah, cukuplah gitu ya, cukuplah dalam mencari nafkah misalnya. Ada tawaran menggiurkan misalnya begitu. Itu kadang-kadang godaan-godaan setan itu mulai bermain. Makanya semuanya kita kembalikan pada hati kita sebetulnya. Hati kita merasa nyaman atau tidak. Saya pikir hati kita itu bisa, kalau menurut saya pribadi itu bisa mengatakan ketika kita salah dalam langkah, oh salah nih gitu. Mungkin teman-teman udah pernah merasakan itu lah. Oh saya salah nih melangkah. Nggak pas kayaknya begitu. Ya. Jadi ketakutan-ketakutan gitu ya. Kemudian untuk melihat kayaknya pribadi stuck nih gitu ya. Saya dulu teringat saya pernah bikin dulu maaf cerita sedikit, pernah bikin status sederhana saja, saya bikin status itu tidak produktif begitu ya. Saya merasa bahwa kok saya selama seminggu ini atau sebulan ini nggak produktif gitu. Dalam banyak hal, dalam dulu itu udah lama ya, mungkin masa-masa galau begitu kan, tidak produktif. Ya dari pekerjaan saya, dari amalia-amalia saya begitu ya. Ada teman-teman yang langsung ngasih komentar banyak sekali. Ini contoh-contoh produktif seperti itu. Jadi kita cari informasi, contoh-contoh sahabat, contoh-contoh orang-orang yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan sampai stuck. Kalau stuck itu kan kalau ini kedengeran ya suara dari sebelah ya? Enggak, Ustaz. Maksudnya ada nyanyi-nyanyi? Bersih-bersih. Enggak ya? Enggak. Ada bersih ya? Ada di sebelah kantor, saya lagi di kantor di rumah. Di sini ada yang nyanyi-nyanyi. Ya, jadi kembali ke situ bahwa memang kita cari contoh-contoh yang bisa membuat kita bersemangat kembali gitu. Jangan sampai stuck lah, jangan sampai ya stuck tuh bisa dalam artian udah gitu ya, masa bodoh gitu, hidup kita kayak gini lah. Padahal tidak. Ya. Kayak saya sampaikan tadi di surat Asy-Syams tadi, fa'alhamaha fujurha wa taqwa. Mau jalan fujur atau jalan takwa, kita pilih saja. Jangan sampai di tengah-tengah gitu. Tengah-tengah kalau kita masuk surga atau neraka, tengah-tengah gitu kan enggak juga. Ketika mau masuk surga atau masuk neraka. Itu sih ya. Ya mudah-mudahan ketakutan-ketakutan itu hanya sesaat ya. Tidak jadi sebuah hal yang terus ada. Itu mungkin Mbak, mohon maaf kalau tidak pas. Cukup insya Allah Mas Azal. Ya, cukup ya. Kita cukupkan sesi tanya jawabnya. Alhamdulillah jawaban-jawaban Ustadz bisa dicerna secara umum walaupun tidak spesifik ke materi kita ya teman-teman. Justru malah lebih luas dari apa yang kita ekspektasikan pada malam hari ini. Setelah setelah sesi tanya jawab akan ada penyerahan sertifikat kepada pemateri. Sebelum nantinya kami mohon Ustadz untuk memberikan wejangan-wejangan terakhir Ustadz di luar materi, tapi kami menyampaikan ucapan terima kasih berupa sertifikat yang akan saya share. Ya, jadi ini sertifikat terlihat ya, sudah terlihat ya. Lihat Mas Azal. Alhamdulillah. Nah, jadi kami bersama teman tumbuh Bengkulu mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Komarudin SST sebagai pemateri dalam kajian umum ke-12 kami di edisi tematik Hidup Minimalis ala Rasulullah yang kami selenggarakan pada malam hari ini. Semoga Ustadz mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman yang menghadiri juga mendapat ilmu baru ya, tentunya ilmu baru dan pahala karena sudah meluangkan waktu untuk berada di majelis zikir seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan foto bersama